Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Indonesia di partai final dikalahkan oleh Vietnam 1-0 di gol yang dicetak di babak pertama oleh kemelut yang terjadi di depan gawang Indonesia berawal dari corner. Tentu sangat disayangkan tidak ada yang memblok. Ada Ferrari, namun memang lewat sampingnya Ferrari dan sangat di pojok sekali sehingga Muhammad Ardiansyah pun tidak mampu menepis bola tersebut sehingga terjadi gol untuk Vietnam. Sangat disayangkan sekali Indonesia tidak mampu mencetak gol. Lagi-lagi seperti di video-video saya sebelumnya, bahkan saya menyatakan pada saat pertandingan melawan Thailand pun kita tidak bisa mencetak gol. Pertandingan melawan Malaysia tidak bisa mencetak gol, pertandingan melawan Filipina kita tidak bisa mencetak gol. Hanya kita mencetak gol yang sangat banyak itu ketika menghadapi Brunei Darussalam. Namun memang Brunei Darussalam tidak termasuk dalam hitungan. Jadi sangat wajar ketika kita menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Dan itu tidak menjadi patokan. Tentunya ini yang terjadi bahwa Indonesia kalah. Memang semua pemain telah berjuang mati-matian dari penjaga gawang sampai striker. Bahkan striker sebenarnya biasa aja ya. Jens Rappen tidak mendapatkan bola sama sekali. Hanya ada satu peluang ya di menit kelima, sundulan bebas, free header. Namun sangat disayangkan bola masih ngambul. Seandainya itu masuk mungkin ceritanya bisa lain. Dan pertandingan dengan intensitas yang sangat tinggi, ada beberapa kartu kuning bahkan di menit 11 dan juga 15. Indonesia mendapatkan 2 kartu kuning, hampir-hampir saja Muhammad Raihan Hanan mendapatkan kartu merah karena wasit asal Jepang telah melihat VAR ya, video asisten referee, namun masih berbaik hati masih diberikan kartu kuning. Seharusnya kalau VAR itu potensinya memang possible-nya red card atau kartu merah. Namun sangat disayangkan kita lagi-lagi buntu rapatnya pertahanan dari Vietnam. Tentu tim analisisnya sangat baik sekali dan juga provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam mampu mengacaukan konsentrasi dari pemain-pemain kita, pemain timnas usia 23. Sangat disayangkan memang Victor Detan tidak mainkan, Tony Firmansyah dalam keadaan cedera, Arkan Fikri hanya main di 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir. Jadi lini tengahnya buntu sekali, kelihatan dari babak pertama sampai akhir itu memang kita hanya lewat sayap-sayap aja. Dan sangat disayangkannya sayapnya pun crossingnya buruk sekali, bahkan tidak ada bola yang datang ke Jens Rappen. Tentu beberapa kali kita menyanyiakan peluang, sangat disayangkan. Ini adalah partai final, namun ya inilah perjuangan anak-anak dan formasi juga masih harus banyak dilakukan perubahan, evaluasi total oleh Coach Gerard Van den Berg. Kita lupakan Piala AFF ini karena di 2 bulan ke depan atau di tanggal 3 September sampai tanggal 9 September kita akan melakukan kualifikasi Piala Asia. Ini adalah partai resmi ya AFC untuk kelompok umur, di mana di tahun edisi sebelumnya kita mampu tembus 4 besar. Mudah-mudahan nanti Gerard Van den Berg ini bisa memainkan pemain-pemain naturalisasi karena praktis di Piala AFF ini hanya ada satu pemain naturalisasi, tapi ya inilah kekuatan kita tidak boleh menyayangkan ya, kekuatan kita adanya seperti ini gitu juga ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita harus melakukan evaluasi total terutama dari PSSI dan juga Gerard Van den Berg dan juga tim analisis Van Kempen dan segala macam dah tetek bengeknya itu tim-tim dari analisis usia 23 timnas Indonesia, sehingga nanti pada saat gelaran ya kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Indonesia yaitu Korea Selatan, Makau, yaitu grupnya tuh Indonesia dengan Makau dan juga Korea Selatan harus bisa memaksimalkan karena hanya ada satu tempat aja yang diambil nanti dengan peringkat 2 terbaik yang diambil. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengalahkan Korea Selatan, tapi dengan bukan seperti materi pemain yang ini atau formasi yang dimainkan saat ini. Kalau kita mengacu pada Piala AFF ini, kalau kita tidak melakukan pembenahan, maka saya pastikan bahwa nanti di kualifikasi Piala AFC mungkin kita akan sangat sulit mengalahkan Korea Selatan. Ya, walaupun bermain di kandang sendiri. Ini aja kita main di kandang sendiri di GBK, banyak ribuan yang nonton, tetap aja kita kalah atas Vietnam 1-0. Sangat disayangkan, bahkan nobar di mana-mana, sangat kecewa, terutama oleh permainan yang dari babak grup dan juga fase knockout itu permainannya muter-muter aja. Nah, ball possession selalu menang. Pertandingan lawan siapapun ball possessionnya menang, tetapi tidak mampu mencetak gol. Mencetak gol hanya lawan Brunei aja ya. Lawan Filipina kita menang 1-0, golnya gol bunuh diri. Malaysia 0-0. Lawan Thailand hampir saja kita tidak mampu mencetak gol. Lawan Filipina yang kenyataannya kita kalah 1-0. Dan yang sangat disayangkan adalah salah satu menteri kita memberikan apresiasi
bonus 100 juta kepada para pemain sangat disayangkan. Harusnya juga dibagi merata, karena menteri ini tidak boleh berpihak kepada satu cabang olahraga aja. Banyak cabang-cabang lain yang berprestasi juga yang mesti harus diberikan apresiasi oleh menteri, karena menterinya harus sifatnya netral. Dan untuk evaluasi nanti harus tegas dari tim PSSI dan juga harus berkelanjutan. Jangan sampai nanti kebawa-bawa oleh netizen yang ya mengacaukan sepak bola Indonesia. Terutama ini kita sedang menuju Piala Dunia, terusnya harus berkelanjutan dari usia 17, usia 20, usia 23, dan juga usia senior nanti, jenjang senior. Mudah-mudahan nanti 2026 atau 2030 kita bisa tampil di Piala Dunia ya, yang edisi berikutnya. Dan ini adalah AFF adalah ajang kecil dari timnas kelompok umur. Semoga nanti persiapan ini sebenarnya diharuskan untuk persiapan menjadi pada saat nanti kualifikasi Piala Asia di bulan September. Dan tentunya ada lagi nanti setelah kualifikasi Piala Asia ada lagi, yaitu SEA Games yang akan berlangsung di bulan Desember, yaitu tuan rumahnya Thailand. Ini juga adalah timnas usia 23. Mudah-mudahan nanti evaluasinya menyeluruh sehingga kita bermain lebih berani lagi, tidak takut lagi, dan terutama yang penting adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Karena memang diakui oleh pelatih Gerard Vandenberg, kita menguasai bola dengan sangat baik tetapi tidak mampu mencetak gol. Dan itu harus dievaluasi dan menjadi catatan penting pada saat nanti kualifikasi Piala Asia di Indonesia di bulan September, tanggal 3 September sampai tanggal 9 September, ketemu Korea Selatan, Makau, dan dia berada di grup F kalau tidak salah, itu kualifikasi Piala Asia. Jadi mudah-mudahan yang terbaik. Teman-teman silahkan nanti tulis di kolom komentar pendapat mengenai timnas Indonesia menghadapi Vietnam atau gagal juara di Piala AFF usia 23, sehingga kita harus move on, tinggalkan atau lupakan Piala AFF ini, dan kita harus segera bangkit lagi ke persiapan Piala Asia usia 23 kualifikasi ya, yang akan berhadapan dengan Korea Selatan juga Makau. Terima kasih. Wassalam.